Selamat datang di channel Coba Islam. Hari ini, kita akan membahas kisah yang menakjubkan tentang Jojo Digdo, seorang pahlawan legendaris dari Blitar. Dari perjalanan hidupnya yang penuh tantangan, hingga kesaktiannya yang mengubah nasib rakyatnya, setiap detail dalam cerita ini akan membuat Anda terpesona. Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan bagaimana keberanian dan dedikasi Jojo Digdo menghadapi penjajahan dan mempertahankan tanah airnya. Jika Anda menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Semoga Anda yang telah like dan subscribe diberikan rizki yang melimpah dan barokah untuk keluarga, serta senantiasa dijaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai perjalanan kita menelusuri kisah luar biasa Jojo Digdo. Di tengah keindahan alam Blitar, Jawa Timur, terdapat sebuah makam yang menyimpan kisah mistis dan legendaris, yaitu makam gantung Jojo Digdo. Jika kita mendengar sebutan makam gantung, pikiran kita segera tertuju pada sosok Patih Jojo Digdo, seorang tokoh yang tidak hanya dikenal sebagai patih, tetapi juga sebagai pemilik ilmu yang sangat sakti, yaitu Aji Pancasona. Ilmu ini dipercaya memiliki kemampuan luar biasa, di mana seseorang dapat hidup kembali setelah wafat, asalkan jasadnya tidak menyentuh tanah. Kisah Jojo Digdo tak sekadar menjadi cerita rakyat, melainkan juga bagian penting dari sejarah perjuangan melawan penjajahan. Keberadaan makam ini di Jalan Melati, yang berjarak sekitar 1 kilometer dari makam Presiden Soekarno, telah menarik perhatian banyak orang, terutama mereka yang penasaran akan kisah di baliknya. Masyarakat percaya bahwa Jojo Digdo adalah sosok yang memiliki kekuatan spiritual yang tinggi, dan makamnya menjadi tempat ziarah bagi banyak peziarah yang ingin mempelajari atau merasakan aura kesaktian yang masih tersisa. Dengan latar belakang yang penuh misteri dan keajaiban, kisah Jojo Digdo bukan hanya tentang seorang patih, tetapi juga tentang perjalanan spiritual, perjuangan, dan warisan yang terus hidup dalam ingatan masyarakat. Sebuah narasi yang mengundang kita untuk menyelami lebih dalam, menggali makna di balik kehadiran makam gantung ini, serta menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan sosok legendaris ini. Mari kita telusuri kisah menakjubkan ini lebih lanjut. Latar belakang Jojo Digdo adalah kisah yang penuh dengan pencarian, ketekunan, dan dedikasi terhadap ilmu pengetahuan. Dilahirkan sebagai putra Adipati Kulon Progo, Jojo Digdo tumbuh di tengah lingkungan yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai luhur. Sejak muda, ia telah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap hal-hal mistis dan keilmuan, yang mendorongnya untuk melakukan tirakat dan lelakon demi mencari ilmu kanuragan. Jojo Digdo dikenal sebagai sosok yang tekun berpuasa dan melaksanakan berbagai ritual yang bertujuan untuk meningkatkan kesaktiannya. Dalam perjalanan spiritualnya, ia tidak hanya belajar dari guru-guru manusia, tetapi juga berinteraksi dengan makhluk halus, termasuk dari bangsa lelembut atau jin. Pengalaman ini membentuknya menjadi pribadi yang mampu menguasai berbagai ilmu, termasuk ajian Pancasona, yang kelak menjadi kekuatan utama dalam hidupnya. Keseriusan Jojo Digdo dalam mencari ilmu membuatnya mendapatkan berbagai pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Ia menggali sumber-sumber ilmu dari berbagai tempat, dan tiada henti berusaha untuk memahami makna di balik setiap ajaran yang diterimanya. Proses pembelajaran ini bukan hanya sekadar mencari kekuatan, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab terhadap tanah kelahirannya. Melalui perjalanan tersebut, Jojo Digdo tidak hanya menjadi seorang yang sakti, tetapi juga seorang pemimpin yang bijak. Ia menyadari bahwa ilmunya harus digunakan untuk kebaikan dan melindungi rakyatnya dari ancaman luar. Dengan latar belakang yang kaya akan pengalaman dan pengetahuan, Jojo Digdo bersiap untuk menghadapi tantangan besar yang akan mengubah hidupnya dan sejarah Blitar selamanya. Kisahnya adalah gambaran dari usaha tanpa henti dalam mencari makna hidup dan kekuatan sejati yang akan membawanya pada peran penting dalam perjuangan melawan penjajahan. Peran Jojo Digdo dalam sejarah adalah babak yang penuh semangat perjuangan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Sebagai seorang patih yang terlahir dari darah biru, ia membawa warisan yang kaya akan nilai-nilai kepemimpinan dan tanggung jawab. Namun, lebih dari sekadar gelar,
Jojo Digdo memilih untuk mengabdikan hidupnya dalam melawan penjajahan yang mengancam tanah airnya. Di tengah gejolak politik dan perang yang berkecamuk antara pasukan Belanda dan pejuang Indonesia, Jojo Digdo muncul sebagai salah satu pengikut setia Pangeran Diponegoro. Ia tidak hanya menjadi saksi bisu dari peristiwa bersejarah, tetapi juga ikut berjuang di garis depan. Meskipun, pada saat itu Pangeran Diponegoro telah ditangkap dan diasingkan. Dalam usia muda, sekitar 30 tahun, Jojo Digdo menunjukkan keberanian luar biasa dengan terlibat dalam perang gerilya, mengorganisir pasukannya untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Kepemimpinan Jojo Digdo menjadi sorotan, terutama ketika Belanda mulai merasakan ketakutan yang mendalam terhadap kesaktian yang dimilikinya. Masyarakat lokal mulai mempercayai bahwa Jojo Digdo adalah sosok yang tak tertandingi, mampu bangkit kembali meskipun telah dieksekusi. Keberhasilan Jojo Digdo dalam melawan Belanda menciptakan gelombang semangat di kalangan rakyat, yang tidak hanya melihatnya sebagai seorang patih, tetapi sebagai simbol harapan dan perlawanan. Peran Jojo Digdo dalam sejarah tidak hanya terhenti pada pertempuran fisik, tetapi juga meluas ke pengaruhnya yang mendalam terhadap masyarakat Blitar. Dengan kebijaksanaan dan strateginya, ia berhasil menggalang dukungan dari berbagai kalangan, menginspirasi banyak orang untuk berdiri melawan ketidakadilan. Jojo Digdo bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang guru yang mengajarkan pentingnya keberanian dan persatuan dalam menghadapi tantangan. Kisah Jojo Digdo dalam konteks perjuangan melawan penjajahan adalah pelajaran yang tak lekang oleh waktu, mengingatkan kita bahwa semangat juang dan dedikasi terhadap tanah air adalah warisan yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkahnya, Jojo Digdo telah menorehkan namanya di lembaran sejarah, menjadikannya salah satu pahlawan yang tak terlupakan dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Kesaktian dan legenda Jojo Digdo adalah bagian integral dari kisahnya yang menyentuh, meliputi keajaiban dan misteri yang melingkupi sosoknya. Dikenal sebagai pemilik ajian Pancasona, Jojo Digdo dipandang sebagai sosok yang memiliki kekuatan luar biasa, bahkan oleh mereka yang hidup di sekitarnya. Ilmu ini, yang diwariskan dari guru-gurunya yang berasal dari dunia manusia dan bangsa lelembut, memberinya kemampuan untuk bangkit kembali setelah kematian. Sebuah kemampuan yang membuatnya menjadi legenda di kalangan rakyat. Salah satu momen paling terkenal dari kesaktian Jojo Digdo terjadi saat ia terlibat dalam pertempuran melawan tentara Belanda. Jojo Digdo, dengan pasukannya yang setia, berjuang dengan gagah berani. Namun pada suatu ketika, ia ditangkap dan dieksekusi oleh pihak Belanda. Namun, keajaiban terjadi. Setelah jasadnya dibuang, Jojo Digdo ternyata dapat hidup kembali tanpa sepengetahuan para tentara yang mengira ia telah tiada. Cerita ini menjadi viral di kalangan masyarakat, dan seketika mengubah cara pandang mereka terhadap Jojo Digdo, menjadikannya sosok yang ditakuti dan dihormati oleh musuh maupun kawan. Legenda menyebutkan bahwa Jojo Digdo pernah wafat hingga 3 kali dalam sehari. Setiap kali akan dikuburkan, saat jasadnya menyentuh tanah, ia seolah terlahir kembali, bangkit dengan semangat yang lebih kuat. Kejadian ini membuat banyak orang percaya bahwa Jojo Digdo tidak hanya memiliki kesaktian, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan dunia spiritual. Ia dianggap sebagai sosok yang memiliki akses ke kekuatan yang lebih tinggi, mampu menjalin komunikasi dengan makhluk halus, dan memanfaatkan energi tersebut untuk melindungi rakyatnya dari ancaman. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang kesaktian Jojo Digdo semakin berkembang, menjadi bagian dari tradisi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Masyarakat mulai menceritakan kisah-kisah ajaib tentangnya, dan makamnya di Jalan Melati menjadi pusat perhatian bagi banyak orang yang ingin merasakan aura mistis yang masih ada. Para peziarah, terutama yang memiliki minat dalam dunia spiritual, datang untuk mengunjungi makamnya dengan harapan bisa mendapatkan berkah, atau bahkan mewarisi ilmu Aji Pancasona. Jojo Digdo pun diyakini memiliki parewangan, atau sosok gaib yang setia menemaninya semasa hidup. Dua penjaga gaib ini, yang wujudnya berupa ular raksasa dan harimau loreng, konon masih setia menjaga makamnya hingga kini.
Kehadiran mereka menambah nuansa mistis di sekitar makam dan memperkuat keyakinan masyarakat akan adanya kekuatan gaib yang melindungi tempat tersebut. Kesaktian dan legenda Jojo Digdo bukan hanya sekadar cerita, tetapi juga menjadi simbol harapan dan keberanian bagi masyarakat Blitar. Ia mengajarkan kita bahwa meskipun ada tantangan dan rintangan, dengan tekad yang kuat dan keyakinan pada kekuatan yang lebih tinggi, kita dapat bangkit dari keterpurukan. Dalam perjalanan sejarah yang panjang, Jojo Digdo akan selalu dikenang sebagai sosok yang tidak hanya sakti, tetapi juga sebagai pahlawan yang berjuang demi kebebasan dan keadilan bagi bangsanya. Pengangkatan Jojo Digdo sebagai patih di Kadipaten Blitar adalah momen bersejarah yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga membawa dampak besar bagi masyarakat di sekitarnya. Setelah melalui berbagai pertempuran dan perjuangan melawan penjajah, kesaktian dan keberanian Jojo Digdo telah melahirkan rasa hormat yang mendalam dari rakyat dan penguasa lokal. Namun, perjalanan menuju posisi tersebut tidaklah mudah. Setelah 2 tahun melakukan perlawanan, Jojo Digdo dan pasukannya berhasil mengusir banyak tentara Belanda dari wilayah Blitar. Keberhasilan ini menarik perhatian Adipati Blitar, yang saat itu merasa perlu untuk memiliki sosok pemimpin yang kuat dan berpengalaman untuk menjaga keamanan daerahnya. Melihat ketidakstabilan yang terjadi dan dampak positif dari perjuangan Jojo Digdo, Adipati Blitar memutuskan untuk mengirimkan utusan Telik Sandi untuk mencari tahu tentang keberadaan Jojo Digdo dan mengundangnya untuk menjadi patih. Namun, saat utusan tersebut pertama kali menemui Jojo Digdo, sang patih menolak tawaran itu dengan halus. Ia sedang sibuk melatih pasukannya untuk melanjutkan perlawanan melawan Belanda dan merasa bahwa tugas tersebut lebih mendesak daripada urusan pemerintahan. Penolakan ini bukan tanpa alasan. Jojo Digdo ingin memastikan bahwa rakyatnya aman dan siap menghadapi segala ancaman yang mungkin datang. Setelah beberapa waktu berlalu dan situasi semakin mendesak, Adipati Blitar kembali mengirimkan utusan. Kali ini, keadaan telah berubah. Patih di Kadipaten Blitar telah mangkat, dan Adipati merasa bahwa Jojo Digdo adalah sosok yang paling tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Dengan latar belakang yang kuat dan pengalaman di medan perang, Jojo Digdo dinilai mampu membawa kedamaian dan stabilitas di wilayah yang selama ini dilanda ketidakpastian. Jojo Digdo akhirnya menerima tawaran tersebut, tidak hanya karena rasa tanggung jawabnya sebagai pemimpin, tetapi juga karena situasi yang semakin mendesak. Dengan pengangkatan ini, ia tidak hanya menjadi patih, tetapi juga simbol harapan bagi rakyat Blitar. Sebagai patih, Jojo Digdo mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang bijaksana, memanfaatkan pengalamannya dalam memimpin pasukan untuk mengatur pemerintahan dengan cara yang lebih efektif. Kebijaksanaan Jojo Digdo dalam memimpin membuatnya cepat mendapatkan kepercayaan dari Adipati Blitar dan rakyatnya. Ia mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat pertahanan daerah, serta membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kepemimpinannya, Jojo Digdo berhasil menciptakan suasana yang lebih kondusif, di mana rakyat dapat merasa aman dan sejahtera. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya, Adipati Blitar memberikan hadiah sebidang tanah kepada Jojo Digdo, yang kini berada di Jalan Melati Kota Blitar. Di atas tanah tersebut, Jojo Digdo membangun pesanggerahan Jojo Digdo, sebuah rumah besar yang menjadi tempat tinggalnya bersama keluarga. Bangunan ini bukan hanya simbol status, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan spiritual bagi masyarakat sekitar. Pengangkatan Jojo Digdo sebagai patih adalah titik balik yang mengantarkannya dari seorang pejuang menjadi pemimpin yang dihormati. Ia membuktikan bahwa kesaktian dan keberanian yang dimilikinya bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan rakyat. Jojo Digdo menjadi teladan bagi generasi mendatang, menunjukkan bahwa dengan tekad dan komitmen terhadap tanah air, seseorang dapat mengubah nasib dan menciptakan sejarah yang tidak akan dilupakan. Makam Jojo Digdo, yang terletak di Jalan Melati nomor 43, Blitar, adalah sebuah situs yang kaya akan nuansa mistis dan spiritual.
Makam ini bukan hanya sekadar tempat peristirahatan terakhir seorang pahlawan, tetapi juga menjadi pusat ritual dan ziarah yang diwarnai dengan berbagai tradisi yang telah ada sejak lama. Sejak zaman Jojo Digdo masih hidup, makam ini telah menjadi simbol dari kesaktian dan keberanian yang terus dikenang oleh masyarakat. Setelah Jojo Digdo wafat pada tahun 1905, masyarakat Blitar merasakan kehilangan yang mendalam. Untuk memastikan bahwa Jojo Digdo tidak akan dapat hidup kembali, jasadnya dimakamkan dengan cara yang sangat unik. Dalam proses pemakamannya, jasadnya dimasukkan ke dalam peti besi yang dikaitkan dengan 4 tiang penyangga yang terbuat dari besi. Dengan cara ini, jasadnya digantung sehingga tidak menyentuh tanah. Ritual pemakaman ini dilaksanakan dengan penuh kehormatan, mencerminkan rasa hormat yang mendalam terhadap sosok yang telah berjuang demi rakyatnya. Kisah tentang makam gantung ini segera menyebar, dan masyarakat mulai mempercayai bahwa tempat ini memiliki kekuatan gaib. Sejak saat itu, makam Jojo Digdo menjadi lokasi ziarah bagi banyak orang, terutama mereka yang mencari berkah atau ingin mendapatkan ilmu yang dimilikinya. Setiap hari, terutama pada hari-hari tertentu, peziarah dari berbagai latar belakang datang berkunjung. Mereka tidak hanya berasal dari Blitar, tetapi juga dari daerah lain, bahkan luar pulau, untuk merasakan aura spiritual yang sangat kuat di sekitar makam. Ritual yang dilakukan oleh para peziarah beragam, mulai dari membaca doa, membawa sesajen, hingga melakukan meditasi. Mereka percaya bahwa dengan melakukan ritual ini, mereka dapat merasakan kehadiran Jojo Digdo dan mendapatkan berkah dari ilmunya. Banyak yang datang dengan harapan bisa mendapatkan titisan ilmu Aji Pancasona untuk meneruskan perjuangan Jojo Digdo dalam menjaga tanah air. Ritual-ritual ini menjadi bentuk penghormatan, sekaligus pengharapan akan kekuatan yang mungkin bisa diperoleh dari sang patih legendaris. Selain itu, keberadaan sosok gaib yang diyakini menjaga makam Jojo Digdo juga menambah daya tarik bagi para peziarah. Masyarakat percaya bahwa ada 2 penjaga gaib yang wujudnya berupa ular raksasa dan harimau loreng. Mereka dianggap sebagai parewangan pribadi Jojo Digdo yang setia menjaga majikannya, bahkan setelah ia tiada. Keberadaan sosok-sosok ini memperkuat keyakinan bahwa makam Jojo Digdo tidak hanya sebagai tempat bersejarah, tetapi juga sebagai portal ke dunia spiritual yang lebih dalam. Seiring berjalannya waktu, ritual-ritual yang dilakukan di makam Jojo Digdo terus berkembang. Peziarah yang datang bukan hanya sekadar ingin meminta berkah, tetapi juga untuk merasakan pengalaman spiritual yang mendalam. Banyak yang mengaku merasakan kehadiran yang tidak kasat mata, atau bahkan mendapatkan petunjuk dalam bentuk mimpi setelah berdoa di makam. Kisah-kisah ini menjadi bagian dari tradisi lisan yang terus berkembang, menarik perhatian banyak orang untuk datang dan merasakan sendiri keajaiban yang ada di sana. Makam Jojo Digdo, dengan segala keunikan dan ritual yang mengitarinya, adalah pengingat akan warisan seorang pahlawan yang telah berjuang untuk kebebasan dan keadilan. Dalam perjalanan sejarahnya, makam ini tidak hanya menjadi tempat peristirahatan, tetapi juga menjadi simbol, harapan dan keberanian bagi masyarakat. Ritual yang dilakukan di sana adalah bentuk penghormatan terhadap sosok yang telah memberikan banyak inspirasi, serta upaya untuk terus menghidupkan semangat perjuangan yang diwariskan oleh Jojo Digdo. Di balik keangkeran dan keindahan makam Jojo Digdo, terdapat kisah menarik tentang 2 sosok gaib yang dipercaya menjaga tempat tersebut. Masyarakat Blitar meyakini bahwa makam ini tidak hanya dihuni oleh jiwa Jojo Digdo, tetapi juga dijaga oleh 2 penjaga gaib yang berbentuk hewan, yaitu ular raksasa dan harimau loreng. Kehadiran mereka menambah nuansa mistis di sekitar makam dan memperkuat keyakinan masyarakat akan kekuatan gaib yang melindungi tempat suci ini. Ular raksasa, yang konon sebesar pohon kelapa, menjadi simbol dari kesaktian dan kewaspadaan. Masyarakat percaya bahwa ular ini adalah manifestasi dari energi spiritual Jojo Digdo sendiri. Dengan tubuh yang besar dan kuat, ular ini dianggap sebagai pelindung yang akan menghukum siapapun yang berani berniat jahat atau mengganggu kedamaian makam.
Ular raksasa ini sering digambarkan sebagai sosok yang sangat setia, tidak hanya kepada Jojo Digdo semasa hidupnya, tetapi juga setelah ia tiada. Beberapa peziarah yang pernah mengunjungi makam mengaku merasakan getaran energi yang kuat, seolah-olah ular ini mengawasi setiap langkah mereka. Di sisi lain, harimau loreng yang sebesar anak sapi juga memiliki peran penting dalam menjaga makam. Harimau ini dianggap sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Sebagai sosok yang mahir dalam menjaga wilayahnya, harimau loreng diyakini akan melindungi makam dari segala ancaman. Dalam kepercayaan masyarakat, harimau ini memiliki kemampuan untuk melihat jauh ke dalam hati manusia, mendeteksi niat baik maupun buruk. Jika ada peziarah yang datang dengan niat tulus dan penuh hormat, harimau ini akan memberikan berkah dan perlindungan. Namun, bagi mereka yang datang dengan niat buruk, harimau ini dipercaya akan menampakkan diri dengan cara yang menakutkan, memberikan peringatan bagi mereka. Kisah tentang penjaga gaib ini menjadi bagian integral dari tradisi dan budaya masyarakat Blitar. Banyak peziarah yang datang dengan harapan dapat merasakan kehadiran ular raksasa dan harimau loreng. Mereka percaya bahwa dengan berdoa dan melakukan ritual di makam, mereka dapat terhubung dengan kedua sosok ini dan mendapatkan perlindungan dari dunia gaib. Cerita-cerita tentang pertemuan dengan penjaga makam ini menjadi mitos yang menarik, sering diceritakan dalam pertemuan komunitas atau saat berkumpul di acara-acara adat. Selain itu, kehadiran penjaga gaib ini juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya menghormati tempat-tempat suci dan menjaga kesucian makam. Mereka yang datang ke makam Jojo Digdo diharapkan untuk berperilaku sopan dan penuh rasa hormat, mengingat bahwa mereka tidak hanya berada di tempat peristirahatan seorang pahlawan, tetapi juga di wilayah yang dijaga oleh makhluk-makhluk gaib yang memiliki kekuatan luar biasa. Kisah penjaga makam Jojo Digdo adalah pengingat akan hubungan yang erat antara dunia manusia dan dunia spiritual. Dalam setiap langkah peziarah, selalu ada harapan dan keyakinan bahwa Jojo Digdo, bersama dengan penjaga gaibnya, akan senantiasa melindungi dan membimbing mereka. Dengan demikian, makam ini bukan hanya sekadar tempat bersejarah, tetapi juga menjadi simbol dari keberanian, kesetiaan, dan kekuatan yang abadi, yang terus hidup dalam ingatan dan hati masyarakat Blitar. Sebagai penutup, kisah Jojo Digdo adalah sebuah perjalanan yang menggabungkan keberanian, kesaktian, dan warisan yang tak lekang oleh waktu. Dari awal hidupnya sebagai seorang pemuda yang haus akan ilmu, hingga menjadi seorang pejuang yang berani melawan penjajahan, Jojo Digdo tidak hanya meninggalkan jejak di tengah sejarah Blitar, tetapi juga menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk terus memperjuangkan kebaikan dan keadilan. Makamnya yang terletak di Jalan Melati menjadi lebih dari sekadar tempat peristirahatan terakhir. Ia adalah simbol perjuangan dan pengorbanan. Setiap peziarah yang melangkahkan kaki ke makamnya tidak hanya datang untuk mengenang sosok yang telah berjuang demi tanah air, tetapi juga untuk merasakan aura keberanian dan semangat juang yang masih terasa hingga kini. Ritual dan tradisi yang diadakan di sekitar makam menjadi ungkapan rasa syukur dan penghormatan kepada Jojo Digdo, serta pengingat akan nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi. Keberadaan penjaga gaib, ular raksasa dan harimau loreng menambah dimensi mistis dalam kisahnya. Mereka bukan hanya pelindung makam, tetapi juga simbol dari kekuatan dan keberanian yang dimiliki Jojo Digdo. Kehadiran sosok-sosok ini mengingatkan kita akan pentingnya menghormati tempat-tempat suci dan menjaga kesucian warisan nenek moyang. Dalam setiap ritual yang dilakukan, tersimpan harapan bahwa semangat Jojo Digdo akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi setiap individu yang melintasi jalan perjuangan dalam hidupnya. Dalam dunia yang semakin modern ini, kisah Jojo Digdo tetap relevan. Ia mengajarkan kita tentang arti pengorbanan, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan pentingnya menjaga hubungan dengan budaya dan tradisi yang telah membentuk identitas kita. Dengan mengenang sosoknya, kita diingatkan untuk tidak melupakan akar sejarah kita, serta untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik.
Melalui narasi yang telah kita telusuri, kita bisa merasakan betapa dalam dan kaya makna dari kisah Jojo Digdo. Ia merupakan pengingat bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menciptakan perubahan, serta menjadi pahlawan dalam cerita hidupnya sendiri. Mari kita terus menjaga semangat, perjuangan dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Jojo Digdo, sehingga warisannya akan terus hidup dalam diri kita dan generasi mendatang. Dengan demikian, kisah Jojo Digdo bukan hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi inspirasi abadi yang akan selalu dikenang dan dihargai.